Pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Sof. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan mengenai audit isu dua. Kelompok kami terdiri dari Yuliana, Jocelyn, Maria, Frederica, dan juga Laurencia. Kali ini kelompok kami akan membahas isu audit yang keenam, yaitu jumlah karyawan dilaporkan di SPT berbeda dengan jumlah karyawan perusahaan. Namun jumlah bruto biaya gaji di SPT dan di GL sama. Bagaimana audit isu ini dapat diketahui? Yang pertama, melakukan inspection, meninjau SPT PPh 21 dan GL akun gaji, serta laporan rekap jumlah karyawan dari HR atau payroll system. Yang kedua, melakukan recalculation, menghitung kembali jumlah karyawan dari slip gaji dengan jumlah di SPT. Dokumen yang digunakan ada SPT PPh 21, formulir 1721 dengan lampirannya, data payroll atau HR, rekap gaji karyawan, daftar hadir, master file karyawan, dan juga GL akun gaji. Berikutnya adalah asersinya. Nah, asersi yang kita ambil itu ada dua. Yang pertama ada asisten. Nah, kalau asisten ini tuh apakah karyawan itu dilaporkan SPT-nya benar-benar ada atau enggak? Kalau kedua itu completeness. Yang completeness itu karyawan tuh beneran menerima gaji dan dilaporkan ke SPT atau enggak. Nah, tapi kita lebih ke eksistensinya. Nah, selanjutnya bagaimana isu audit ini diselesaikan? Ada 4 cara. Yang pertama, rekonsiliasi. Cocokkan daftar karyawan di payroll dengan daftar karyawan di SPT. Yang kedua, auditor melakukan uji eksisten dengan menelusuri karyawan melalui absensi, kontrak kerja, slip gaji, dan bukti transfer bank. Yang ketiga, ada inquiry dan confirmation. Tanya ke HR dan bagian pajak mengenai alasan perbedaan. Misalnya, ada karyawan yang resign di tengah tahun, karyawan tidak tetap, atau karyawan sudah tidak aktif tapi masih tercatat di sistem. Yang terakhir, vouching. Lakukan pengecekan sampling karyawan. Cocokkan data di master payroll, slip gaji, bukti setor PPh 21. Dokumen yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi daftar karyawan dari HR dengan SPT PPh 21, kemudian bukti potong 1721A1A2, slip gaji dan daftar hadir, serta SSP atau e-billing setoran pajak. Selanjutnya ada internal control yang dilakukan, yaitu yang pertama periodic reconciliation, yaitu melakukan rekonsiliasi jumlah karyawan antara HR, payroll, dan pajak secara bulanan atau kuartalan, bukan hanya akhir tahun. Yang kedua, approval dan mentoring. Setiap perubahan status karyawan, yaitu seperti masuk, resign, dan cuti panjang harus disetujui oleh HR dan diberitahukan ke bagian pajak. Lalu yang ketiga ada segregation of duties, itu pisahkan fungsi input data karyawan, HR, dan fungsi pelaporan pajak, accounting, atau teksnya untuk menghindari kesalahan atau manipulasi. Dan yang terakhir ada data cleansing. HR perlu melakukan update rutin master data karyawan agar tidak ada ghost employees atau karyawan fiktif atau karyawan resign yang masih tercatat. Sekian, terima kasih.